Tuhan akan siapa. Yang terpenting adalah tindakan. Puji Tuhan, dalam beberapa tahun yang lalu saya melewati proses yang namanya hubungan di antara lawan jenis. Dan saya berpikir tidak salah 5 tahun yang lalu mungkin saya sudah berhenti melayani Tuhan. Ketika saya membangun hubungan dengan salah satu wanita, kami sudah menjalani hubungan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun. Sedangkan di usia saya 19 tahun masih 20, saya berkomitmen kepada Tuhan, kalau saya nanti mulai berpikir tentang zaman hidup atau berkeluarga di usia saya 30 tahun. Dan itu saya berkomitmen dengan Tuhan. Tapi di tengah jalan saya jatuh cinta dengan seorang wanita. Dan di situ saya memilih bangun hubungan dengan dia. Dan sampai arah kita berkomitmen untuk menikah. Dengan berjalan waktu, saya punya hati nurani kecil sudah bilang bahwa kamu sudah melanggar komitmen. Tapi saya punya daging mendesak untuk harus menikah. Dan itu membuat saya bingung mau memilih. Tapi karena memang cinta sudah masuk dalam saya punya hati, maka saya tidak tolak, saya maju terus. Dengan berjalan waktu, orang tuanya setuju, saya punya orang tua setuju, keluarga sudah setuju. Apalagi saya ini laki-laki sendiri dalam keluarga. Kami 5 saudara, 3 orang meninggal, kami tinggal 2. Perempuan 1, saya 1. Apalagi kamu sudah tahu tuh, kita punya orang tua dari penuntut keturunan itu harus penting. Maka itu ketika saya bicara seperti itu, orang tua oke siap, kami setuju. Saya ke beberapa kakak mereka dan kalau kami siap fasilitasi acara nikah. Sudah berjalan baik. Wow, itu saya mengalami tantangan yang cukup besar. Karena saya punya hati kecil itu bertolak belakang dengan tindakan saya. Kenapa? Karena saya sudah berkomitmen tapi saya melanggar Tuhan. Saya melanggar komitmen saya. Maka itu berjalan waktu, saya bersyukur sama Tuhan karena semua keluarga saya atau orang-orang yang sempat saya melayani beberapa kakak pejabat dari pegunungan, mereka semua yang saya sering kepada kami siap fasilitas acara nikah. Semua sudah ada. Tiba-tiba begini ada salah satu pelayanan dari Elim Mission dari Jakarta datang ke Papua, rencana mau buka pelayanan di daerah pegunungan, tapi pusatnya di Wamena. Dia bawa helikopter naik ke atas. 2 helikopter adalah milik Ade. Kalau Ade bersedia nanti naik ke Adi Cahaya, naik ke Wamena, nanti kami siap fasilitasi Ade punya makan, gaji, rumah, kendaraan semuanya. Semua sudah ada. Dan saya bilang sahabat saya tidak sudah keputusan. Akhirnya dengan berjalan waktu, semua keluarga sudah siap fasilitas, pelayanan sudah ada, fasilitas untuk saya punya masa depan semua sudah disiapkan, dan tinggal saya mengambil keputusan. Orang tua dari perempuan sudah siap untuk menunggu. Saya bingung mau mengambil keputusan dan saya ambil waktu dengan Tuhan. Saya berdoa hati Tuhan. Tuhan bilang cuma satu hal, kau pilih perempuan atau panggilan? Waduh, itu buat saya stres. Kata yang ulang-ulang ke saya di atas motor dalam kamar mandi, saya lagi kerja bersihkan halaman, cuma kata dalam ini, kamu pilih perempuan atau pilih panggilan? Kalau kamu pilih perempuan, saya tidak ada di situ. Kalau kamu pilih panggilan, saya ada di situ. Wah, saya bingung mau jawab. Sedangkan kalau saya pilih perempuan semuanya sudah ada. Sedangkan Tuhan tidak ada. Akhirnya dengan keadaan terpaksa, saya 1 minggu itu saya stres mau ambil keputusan. Saya menangis, saya berlutut, saya hancur, daun-daun itu saya tampar daun-daun sembarang gara-gara stres. Singkat cerita, satu kali saya sungguh-sungguh berkomitmen dengan Tuhan. Pasal lagi ambil waktu ini, Tuhan ingatkan saya tentang saya punya visi yang Tuhan kasih sekian tahun yang lalu. Tentang anak-anak jalanan, hidup orang-orang, anak-anak kampung-kampung yang hidup tidak mampu, orang-orang yang sulit. Tuhan tunjukkan seperti layar. Dan dia bilang begini, itulah panggilan kamu. Kamu pilih itu atau pilih perempuan. Akhirnya itulah saya komitmen bahwa Tuhan, saya berkomitmen, saya pilih panggilan, saya pilih saya punya tanah daripada perempuan ini.
Ketika saya ambil komitmen seperti itu, ambil keputusan seperti itu, semua keluarga saya langsung benci sama saya karena kenapa saya melanggar, kenapa saya sudah janji, saya sudah mau menikah, kenapa saya tunda, kenapa saya batalkan. Sampai semua keluarga saya, teman pelayanan, hampir semua macam tinggalkan saya. Saya berpikir bahwa ini saya salah pilih atau benar ini. Tapi saya punya hati kecil bilang bahwa kamu mengambil keputusan yang tepat. Semua orang meninggalkan kamu, mereka menganggap kamu remeh, melihat kamu macam orang pelin-pelan, sedangkan orang tua kamu sendiri sudah ambil keputusan untuk tidak mau berkomunikasi dengan kamu, tapi keputusan yang kamu ambil itu keputusan yang tepat. Mereka semua meninggalkan kamu, tapi saya tidak meninggalkan kamu. Itu Tuhan punya suara yang sangat jelas bicara ke saya. Dan puji Tuhan, dengan berjalan waktu saya berpikir saya semakin hancur, tapi saya rasa kuat. Dengan waktu berjalan Tuhan mulai angkat pelan, angkat pelan, angkat pelan, angkat pelan. Dan satu kata yang sering ketika saya punya saudara-saudara bilang, kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Satu kata yang sering saya dengar dari suara hati yang paling kuat dalam begini, saya akan mendatangkan perempuan seperti kado yang kamu tidak tahu. Hadiah yang akan saya berikan kepada kamu, kamu tidak tahu. Dalam kado itu ada sesuatu dalam situ yang kamu tidak tahu, yang saya akan datangkan ke kamu, yang sekarang kamu tetap fokus kepada panggilan. Saya bersyukur akhirnya Tuhan bilang begini, konsekuensinya dari kamu melanggar komitmen kamu, saya kasih kamu waktu 4 tahun kamu berkomitmen untuk tidak pikir perempuan lagi. Wah, ini sakit ini. Usia saya sudah masuk 30 tahun, Tuhan bicara sama saya kuat bahwa kamu harus berkomitmen lagi beberapa tahun ke depan untuk tidak berpikir tentang perempuan. Puji Tuhan, bulan September besok, tanggal 27 September, bulan September ini, tanggal 27 September ini, usia saya genap ke 33 tahun. Sedangkan Tuhan, waktu itu saya komitmen 30 tahun, baru pikir perempuan. Tapi karena Tuhan bilang saya sudah melanggar, maka saya harus ulur beberapa tahun untuk tebus kesalahan saya itu. Maka itu saya berkomitmen, usia saya genap 35 tahun baru saya akan menikah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.